Bagian 1. Dunia yang tidak dimulai dengan pertanyaan mengapa. 1. Berasumsi bahwa kita tahu. Pada suatu hari Januari yang dingin, seorang pria berusia 43 tahun disumpah sebagai pemimpin negaranya. Di sisinya berdiri pendahulunya, seorang jenderal tersohor yang 15 tahun sebelumnya telah memimpin pasukan bersenjata bangsanya dalam perang yang menghasilkan kekalahan Jerman. Pemimpin belia ini dibesarkan di dalam iman Katolik Roma. Dia menghabiskan 5 jam berikutnya menonton parade yang diselenggarakan untuk menghormatinya, dan terus terjaga untuk merayakannya sampai pukul 3 pagi. Anda tahu siapa yang saya ceritakan, bukan? Hari itu 30 Januari 1933, dan saya sedang menceritakan Adolf Hitler. Dan bukan, seperti dugaan banyak orang, John F. Kennedy. Intinya, kita ini membuat asumsi atau dugaan dasar. Kita membuat asumsi tentang dunia di sekitar kita berdasarkan informasi yang terkadang tidak lengkap atau palsu. Dalam contoh ini, informasi yang saya berikan tidaklah lengkap. Banyak dari Anda yang yakin bahwa saya sedang menceritakan John F. Kennedy sampai saya menambah satu perincian kecil. Tanggal. Ini penting, karena perilaku kita dipengaruhi oleh asumsi kita atau apa yang kita anggap sebagai kebenaran. Kita membuat keputusan berdasarkan apa yang kita pikir kita tahu. Belum lama berselang ketika sebagian besar orang percaya bahwa bumi ini datar, asumsi kebenaran ini memengaruhi perilaku. Selama periode ini, hanya sedikit sekali penjelajahan yang dilakukan. Orang takut bahwa jika mereka pergi terlalu jauh, mereka akan jatuh dari tepian bumi. Jadi, di sebagian besar waktu, kita tinggal di tempat. Baru setelah sebuah perincian kecil diungkapkan bahwa bumi ini bulat, perilaku itu berubah besar-besaran. Setelah penemuan ini, masyarakat mulai melintangi planet bumi. Rute perdagangan diciptakan, rempah-rempah diperdagangkan, ide-ide baru, misalnya matematika, saling dibagikan di antara masyarakat yang saling melepas segala macam inovasi dan kemajuan. Koreksi dari satu asumsi kecil yang keliru telah menggerakkan seluruh ras manusia untuk maju. Sekarang, pertimbangkan bagaimana organisasi terbentuk dan bagaimana keputusan dibuat. Apakah kita benar-benar tahu mengapa beberapa organisasi sukses dan beberapa lainnya tidak? Atau apakah kita hanya berasumsi? Terlepas dari apapun rumus sukses kita, mencapai harga saham tertentu, menghasilkan uang dalam jumlah tertentu, memenuhi suatu tujuan pendapatan atau laba, mendapatkan promosi besar, mulai perusahaan sendiri, memberi makan orang miskin, memenangkan jabatan publik, cara kita mencapai tujuan sebenarnya sangat serupa. Beberapa dari kita nekat melakukannya begitu saja, tetapi sebagian besar dari kita setidaknya berusaha mengumpulkan sejumlah data agar kita dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup. Terkadang, proses pengumpulan data ini bersifat resmi, misalnya melakukan jajak pendapat atau riset pasar. Dan terkadang tidak resmi, misalnya meminta nasihat kepada teman dan rekan atau melihat kembali pengalaman pribadi untuk mendapatkan beberapa sudut pandang. Terlepas dari proses atau tujuannya, kita semua ingin membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup. Yang lebih penting, kita semua ingin membuat keputusan yang benar. Seperti yang kita semua ketahui, tidak semua keputusan ternyata adalah keputusan yang benar, terlepas dari besarnya data yang telah kita kumpulkan. Terkadang dampak dari keputusan yang salah ini sangat kecil, dan terkadang bisa menimbulkan bencana. Apapun hasilnya, kita membuat keputusan berdasarkan suatu persepsi tentang dunia yang mungkin sebenarnya tidak terlalu akurat. Sama seperti banyak orang yang yakin bahwa saya sedang menceritakan John F. Kennedy di bagian awal tadi. Anda yakin bahwa Anda benar. Mungkin Anda bahkan berani bertaruh, suatu perilaku yang berdasarkan asumsi. Anda begitu yakin sampai saya memberi perincian kecil tentang tanggal itu. Bukan saja keputusan buruk yang dibuat berdasarkan asumsi keliru,
Terkadang, ketika segalanya berjalan dengan baik, kita pikir kita tahu apa sebabnya. Tetapi, benarkah demikian? Hasil yang sejalan dengan apa yang kita inginkan tidaklah berarti bisa diulang berkali-kali. Saya mempunyai seorang teman yang menanam sebagian uangnya di saham. Manakala dia sukses, itu karena kecerdasannya dan kemampuannya memilih saham yang tepat, setidaknya menurut dia. Tetapi ketika dia rugi, dia selalu menyalahkan pasar. Saya tidak punya masalah dengan kedua logika ini, tetapi sukses dan gagalnya terkait dengan pemahaman dan kebutaannya atau dengan nasib baik dan nasib buruknya, tetapi tidak bisa dikaitkan pada keduanya sekaligus. Jadi, bagaimana kita menjamin bahwa semua keputusan kita akan menghasilkan hasil terbaik untuk alasan-alasan yang sepenuhnya berada di dalam kendali kita? Menurut logika, kuncinya adalah lebih banyak informasi dan data. Dan itulah tepatnya yang kita lakukan. Kita membaca buku, menghadiri konferensi, mendengar podcast, dan bertanya kepada teman dan rekan. Semuanya dengan tujuan menemukan lebih banyak data agar kita bisa mengetahui apa yang perlu dilakukan atau bagaimana harus bertindak. Masalahnya, kita semua pernah berada dalam situasi ketika kita memiliki semua data dan mendapat banyak nasihat yang bagus, tetapi segalanya masih tidak berjalan dengan baik. Atau mungkin dampaknya hanya sekilas, atau terjadi sesuatu yang tidak bisa kita ramalkan. Catatan kecil untuk Anda semua yang dengan tepat menebak Adolf Hitler di awal bagian ini, saya memberi perincian yang sama untuk Hitler dan John F. Kennedy. Jadi bisa saja keduanya benar. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita pikir kita tahu. Seperti yang Anda lihat, asumsi, bahkan ketika didasarkan pada riset yang baik, bisa membuat kita tersesat. Secara naluriah, kita mengerti ini. Kita mengerti bahwa bahkan dengan segunung data dan nasihat yang baik, jika segalanya tidak berjalan seperti yang diharapkan, mungkin itu disebabkan karena kita melewatkan satu perincian yang terkadang sangat kecil tetapi sangat penting. Pada kasus seperti ini, kita kembali ke semua data kita. Mungkin mencari data baru dan mencari tahu apa yang harus dilakukan dan keseluruhan proses dimulai kembali. Tetapi lebih banyak data belum tentu menolong, terutama jika seluruh proses itu digerakkan atas dasar asumsi yang salah. Ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan. Faktor-faktor yang ada di luar otak rasional, analitikal, dan lapar informasi kita. Ada saat-saat kita tidak mempunyai data atau memilih mengabaikan nasihat atau informasi yang ada dan hanya mengikuti naluri. Lalu semuanya berjalan baik-baik saja. Terkadang bahkan lebih baik daripada yang diduga. Tarian di antara naluri dan pembuatan keputusan yang rasional mencakup cara kita menjalani bisnis dan bahkan cara kita menjalani kehidupan. Kita bisa terus mengiris dan membelah semua pilihan dari segala arah. Tetapi, di penghujung semua nasihat yang baik dan bukti yang meyakinkan, kita kembali ke titik awal. Bagaimana caranya menjelaskan atau memutuskan suatu alur tindakan yang menghasilkan efek yang diinginkan yang bisa diulang. Bagaimana kita bisa memiliki ramalan yang tidak bisa meleset. Ada sebuah kisah indah tentang sekelompok eksekutif mobil Amerika yang pergi ke Jepang untuk melihat perakitan mobil di sana. Di penghujung alur perakitan, pintu-pintu mobil dipasang di engselnya, sama seperti di Amerika. Tetapi ada sesuatu yang hilang. Di Amerika Serikat, seorang pekerja perakitan akan mengambil palu karet dan mengetuk tepian pintu untuk memastikan pintu terpasang dengan tepat. Di Jepang, tidak ada pekerjaan seperti itu. Bingung, seorang eksekutif bertanya kapan mereka memastikan bahwa pintu itu akan terpasang dengan tepat. Pemandu Jepang mereka menatap mereka dan tersenyum malu. Kami memastikan pintu itu pas ketika kami merancangnya. Di perakitan mobil Jepang, mereka tidak memeriksa masalah dan mengumpulkan data untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Mereka merekayasa hasil yang diinginkan sejak awal. Jika mereka tidak mencapai hasil yang diinginkan,
Mereka mengerti itu disebabkan oleh keputusan yang mereka buat di awal proses. Pada akhirnya, pintu-pintu mobil yang dibuat di Amerika dan Jepang sama-sama tampak pas ketika mobil itu bergulir keluar dari alur perakitan. Hanya saja, orang Jepang tidak perlu mempekerjakan seseorang untuk memalu pintu. Mereka juga tidak perlu membeli palu karet. Yang lebih penting, pintu mobil Jepang mungkin lebih awet dan memiliki struktur yang lebih kokoh di saat kecelakaan. Semua ini hanya disebabkan karena sejak awal mereka telah memastikan bahwa pintu itu akan pas. Apa yang dilakukan oleh pembuat mobil Amerika dengan palu karetnya adalah perlambang dari bagaimana begitu banyak orang dan organisasi memimpin. Ketika menghadapi hasil yang tidak sesuai dengan rencana, digunakanlah serangkaian strategi yang efektif untuk jangka pendek sampai dicapai hasil yang diinginkan. Tetapi, apakah solusi itu secara struktural berdasar? Begitu banyak organisasi bekerja mengejar tujuan jangka pendek yang kasat mata dan menggunakan palu karet untuk mencapainya. Organisasi yang mencapai lebih banyak, yang meraup hasil lebih banyak dengan menggunakan lebih sedikit orang dan lebih sedikit sumber daya yang sangat berpengaruh, justru membangun produk dan perusahaan dan bahkan merekrut orang yang benar-benar selaras dengan niat awal mereka. Walaupun hasil akhirnya bisa tampak sama, para pemimpin yang hebat memahami nilai-nilai di dalam hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Setiap instruksi yang kita berikan, setiap alur tindakan yang kita tetapkan, setiap hasil yang kita inginkan dimulai dengan satu hal yang sama, sebuah keputusan. Ada orang yang memutuskan untuk memanipulasi pintu agar pas untuk mencapai hasil yang diinginkan, dan ada orang yang memulai dari tempat yang sangat berbeda. Meski kedua alur tindakan itu menghasilkan hasil jangka pendek yang serupa, apa yang tidak bisa kita lihatlah yang menjadikan sukses jangka panjang lebih bisa diramalkan hanya pada salah satu di antara mereka, yaitu mereka yang mengerti mengapa pintu harus pas berdasarkan desainnya, bukan berdasarkan bentuk dasarnya. 2. Hadiah dan hukuman. Manipulasi versus inspirasi. Sekarang ini nyaris tidak ada produk atau jasa di pasaran yang tidak bisa dibeli pelanggan dengan harga, kualitas, tingkat layanan, dan fitur yang hampir sama dari orang lain. Jika kita benar-benar memiliki keunggulan sebagai pencipta pertama, mungkin keunggulan itu akan hilang dalam hitungan bulan. Jika kita menawarkan sesuatu yang benar-benar baru, tidak akan lama kemudian orang lain memunculkan sesuatu yang serupa, bahkan mungkin lebih baik. Tetapi jika kita bertanya kepada kebanyakan bisnis, mengapa pelanggan mereka adalah pelanggan mereka? Maka kebanyakan akan menjawab bahwa hal itu disebabkan keunggulan kualitas, fitur, harga, atau layanan mereka. Dengan kata lain, sebagian besar perusahaan tidak tahu mengapa pelanggan mereka adalah pelanggan mereka. Ini suatu kesadaran yang menakjubkan. Jika perusahaan tidak tahu mengapa pelanggan mereka adalah pelanggan mereka, maka kemungkinan besar mereka juga tidak tahu mengapa pegawainya adalah pegawainya. Jika kebanyakan perusahaan tidak benar-benar tahu mengapa pelanggan mereka adalah pelanggan mereka atau pegawai mereka adalah pegawai mereka, lalu bagaimana mereka mengetahui cara untuk menarik lebih banyak pegawai dan menumbuhkan kesetiaan pada pegawai yang sudah mereka miliki? Kenyataannya, sebagian besar bisnis masa kini mempunyai keputusan berdasarkan serangkaian asumsi yang tidak lengkap, atau lebih buruk lagi, asumsi yang sama sekali keliru tentang apa yang menggerakkan bisnis mereka. Hanya ada dua cara untuk mempengaruhi perilaku manusia: memanipulasi atau menginspirasi. Ketika saya menyebut istilah manipulasi, ini belum tentu berkonotasi negatif. Ini adalah strategi yang sangat umum dan cukup adil. Malah sebenarnya banyak dari kita yang melakukannya sejak muda. Aku akan menjadi sahabatmu.
adalah strategi tawar-menawar sangat efektif yang digunakan oleh berbagai generasi anak-anak untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan dari teman sebayanya. Dan seperti yang bisa dikatakan oleh setiap anak yang pernah menyerahkan permen untuk seorang sahabat baru, strategi ini ampuh. Dari bisnis sampai politik, manipulasi berlimpah di semua bentuk penjualan dan pemasaran. Manipulasi yang paling khas termasuk menurunkan harga, mengadakan promosi, memanfaatkan rasa takut, tekanan teman-teman, atau pesan-pesan aspirasi, dan inovasi yang menjanjikan untuk memengaruhi perilaku. Apakah itu pembelian, dukungan, atau suara pemilih. Ketika perusahaan atau organisasi tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang mengapa pelanggannya adalah pelanggannya, mereka cenderung mengandalkan sejumlah besar manipulasi untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dan untuk alasan-alasan yang baik, manipulasi memang ampuh. Harga. Banyak perusahaan yang enggan menjalankan permainan harga, tetapi mereka tetap melakukannya karena mereka tahu bahwa permainan ini efektif. Malah sebenarnya begitu efektif sehingga terkadang godaannya terlalu besar. Ada beberapa firma jasa profesional yang ketika menghadapi peluang untuk mendapatkan sebuah bisnis besar, bukan saja menurunkan harga untuk mendapatkan kesepakatan. Terlepas dari apapun alasan yang mereka kemukakan kepada diri mereka sendiri atau kepada klien, harga adalah suatu manipulasi yang sangat efektif. Turunkan harga kita cukup rendah, maka orang akan membeli dari kita. Kita melihatnya di akhir musim retail ketika produk-produk diturunkan harga agar habis. Turunkan harga dengan cukup rendah, maka rak-rak akan segera kosong untuk memberi ruang bagi produk musim berikutnya. Tetapi bermain dengan harga bisa sangat mahal dan menciptakan dilema besar bagi perusahaan. Bagi penjual, menjual berdasarkan harga seperti candu. Manfaat jangka pendeknya fantastis, tetapi semakin kita melakukannya, semakin sulit menghilangkan kebiasaan itu. Sekali pembeli terbiasa membayar harga yang lebih rendah dari harga rata-rata untuk suatu produk atau jasa, sangatlah sulit untuk membuat mereka membayar lebih banyak. Dan penjual menghadapi tekanan yang begitu besar untuk menekan harga semakin rendah agar bisa bersaing, mendapatkan laba yang lebih tipis. Ini hanya menggerakkan kebutuhan untuk lebih banyak menjual guna mengimbangi penipisan laba. Dan cara tercepat untuk melakukannya adalah, sekali lagi, memainkan harga. Jadi dimulailah spiral kecanduan harga yang mengarah ke bawah. Di dunia narkoba, pecandu ini disebut junkie. Di dunia bisnis, kita menyebutnya komoditas. Asuransi, komputer rumah, jasa telepon seluler, semua barang kemasan. Daftar komoditas yang diciptakan oleh permainan harga terus memanjang. Dan hampir setiap situasi, perusahaan yang dipaksa memperlakukan produknya sebagai komoditas akan membebani dirinya sendiri. Saya tidak bisa mengatakan bahwa penurunan harga bukanlah cara yang sangat sah untuk menggerakkan bisnis. Tantangannya adalah bagaimana agar bisa tetap menguntungkan. Tampaknya, Walmart adalah kekecualian dari aturan ini. Mereka telah membangun sebuah bisnis yang sangat sukses dengan memainkan permainan harga. Tetapi juga ada biaya tinggi yang harus mereka bayar. Skala yang besar telah membantu Walmart menghindari kelemahan yang terkandung di dalam strategi harga ini. Tetapi, obsesi mereka terhadap harga yang lebih diutamakan dari semua hal lainnya membuat perusahaan ini dipenuhi skandal yang mencederai reputasinya. Dan setiap skandal itu lahir dari upaya mereka untuk menurunkan biaya agar mereka bisa menawarkan harga yang sangat rendah. Harga selalu memiliki biaya tertentu. Pertanyaannya, berapa banyak yang siap kita bayar untuk uang yang kita hasilkan? Promosi.
General Motors mempunyai tujuan yang berani, memimpin industri otomotif Amerika di bursa saham. Di tahun 1950-an, ada 4 pilihan pabrikan mobil di Amerika Serikat: GM, Ford, Chrysler, dan AMC. Sebelum pembuat mobil asing masuk, GM mendominasi. Seperti yang bisa kita duga, persaingan baru membuat tujuan semakin sulit dipertahankan. Saya tidak perlu menghadirkan data untuk menjelaskan seberapa banyak industri mobil telah berubah dalam 50 tahun terakhir. Tetapi, General Motors bertahan di sebagian besar abad yang lalu dan mempertahankan dominasinya. Tetapi, sejak 1990, saham Toyota di Bursa Amerika Serikat menjadi berlipat ganda. Pada tahun 2007, saham Toyota naik menjadi 16,3%. Dari hanya 7,8%. Dalam periode yang sama, saham GM menurun drastis dari 35% di tahun 1990 menjadi 23,8% di tahun 2007. Dan di awal tahun 2008 terjadi sesuatu yang tak terpikirkan. Konsumen Amerika membeli lebih banyak mobil asing daripada mobil buatan Amerika. Sejak tahun 1990-an, menghadapi serangan persaingan dari Jepang, GM dan pabrikan mobil Amerika lainnya berusaha menawarkan imbalan yang bertujuan menahan penurunan saham mereka. Dengan promosi besar-besaran melalui iklan, GM menawarkan imbalan pengembalian uang tunai sebesar $500-700 kepada pelanggan yang membeli mobil dan truk mereka. Selama beberapa lama, promosi ini sangat ampuh. Sekali lagi, penjualan GM meningkat. Tetapi dalam jangka panjang, imbalan itu hanya membantu mengikis laba GM secara drastis dan menempatkan mereka di lubang yang sangat dalam. Di tahun 2007, GM rugi $729 per kendaraan, yang sebagian besar disebabkan oleh promosi imbalan itu. Menyadari bahwa strategi promosi ini tidak bisa langgeng, GM mengumumkan bahwa mereka akan mengurangi jumlah pengembalian tunai yang mereka tawarkan. Dan bersamaan dengan pengurangan itu, penjualan mereka menurun. Tidak ada uang tunai, tidak ada pelanggan. Industri mobil telah berhasil menciptakan pecandu pengembalian tunai pada pelanggannya, membangun pendapat bahwa harga penuh itu tidak pernah ada. Apakah itu beli satu dapat dua, atau ada mainan gratis di dalam? Promosi adalah manipulasi yang sudah begitu umum, sehingga seringkali kita lupa bahwa kita sedang dimanipulasi. Di lain waktu, ketika kita pergi ke pasar untuk membeli kamera digital misalnya, perhatikan bagaimana kita membuat keputusan. Dengan mudah kita akan menemukan 2 atau 3 kamera dengan spesifikasi yang kita butuhkan. Ukuran, jumlah megapiksel, harga yang setara, nama merek yang baik. Tetapi, mungkin ada satu yang memberi promosi, gratis tas atau gratis kartu memori. Mengingat ciri dan keunggulan yang relatif setara, terkadang sedikit tambahan ekstra itulah yang bisa menjungkitkan timbangan. Di dunia bisnis, dengan bisnis promosi disebut tambahan nilai. Tetapi prinsipnya sama, memberi sesuatu dengan gratis untuk mengurangi risiko agar seseorang mau berbisnis dengan kita. Dan seperti harga, promosi ini ampuh. Ciri manipulatif dari promosi juga sudah begitu mapan di dunia retail sehingga mereka bahkan telah menamai salah satu prinsipnya. Mereka menyebutnya breakage. Breakage mengukur persentasi pelanggan yang gagal memanfaatkan suatu promosi dan akhirnya malah membayar harga penuh untuk produk itu. Khasnya, ini terjadi ketika pembeli tidak bersedia melakukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengklaim potongan harga. Sebuah proses yang sengaja diperumit atau tidak nyaman untuk meningkatkan kemungkinan kesalahan atau ketidakaktifan agar angka breakage itu bisa naik.
Potongan harga itu biasanya mewajibkan pelanggan untuk mengirim bon pembelian, menggunting kode batang dari kemasan, dan mengisi formulir potongan harga yang menyebalkan dengan perincian tentang produk dan cara produk itu dibeli. Mengirim bagian yang salah dari kotak kemasan atau tidak mengisi formulir secara terperinci akan menunda potongan harga selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan membatalkannya. Industri potongan harga juga mempunyai nama untuk jumlah pelanggan yang tidak mau bersusah payah mengisi formulir potongan harga atau tidak pernah menguangkan cek potongan harga yang mereka terima. Mereka menyebutnya slippage. Bagi bisnis, manfaat jangka pendek dari potongan harga dan manipulasi lainnya sangatlah jelas. Potongan harga merayu pelanggan untuk membayar harga penuh suatu produk yang sedang mereka pertimbangkan untuk dibeli hanya karena ada kemungkinan pengembaliannya sebagian dari pembayaran itu. Tetapi, hampir 40% pelanggan itu tidak pernah mendapatkan harga yang lebih rendah seperti yang mereka bayangkan. Boleh saja kita menyebutnya sebagai pajak tidak sah, tetapi peritel mengandalkannya. Para regulator telah berusaha mengelola industri potongan harga ini, tetapi tidak terlalu berhasil. Proses potongan harga ini tetap rumit dan itu berarti uang gratis untuk penjual. Inilah manipulasi tingkat tinggi, tanpa biaya. Rasa takut. Jika seseorang menodong bank dengan pisang yang ada di sakunya, dia akan dituduh melakukan perampokan bank. Jelas tidak ada bahaya korban yang tertembak, tetapi yang dipertimbangkan oleh hukum adalah kepercayaan bahwa perampok itu benar-benar memiliki pistol. Dan alasannya sangat bisa dibenarkan. Mengetahui dengan baik bahwa rasa takut akan memotivasi korban untuk memenuhi tuntutannya, perampok melakukan tindakan untuk membuat korbannya takut. Tidak bisa dibantah bahwa rasa takut, apakah itu nyata atau dibayangkan, adalah bentuk manipulasi yang paling berdaya. Sebuah peribahasa lama mengatakan, tidak ada orang yang pernah dipecat karena mempekerjakan IBM. Ini menjelaskan sebuah perilaku yang benar-benar ditimbulkan oleh rasa takut. Seorang pegawai di bagian pembelian yang bertugas menemukan pemasok terbaik bagi perusahaannya menolak produk yang lebih baik dengan harga yang lebih baik hanya karena produk itu berasal dari sebuah perusahaan yang lebih kecil atau mereknya kurang terkenal. Rasa takut yang nyata maupun dibayangkan bahwa pekerjaannya akan berisiko jika terjadi sesuatu yang tidak beres sudah cukup untuk membuatnya mengabaikan tujuan jangka panjang dari pekerjaannya. Bahkan melakukan sesuatu yang bukan merupakan hal terbaik bagi kepentingan perusahaan. Ketika rasa takut diberlakukan, fakta menjadi tidak terlalu penting. Rasa takut yang terletak di kedalaman dorongan biologis kita untuk bertahan hidup itu tidak bisa dihapus begitu saja dengan fakta dan angka. Inilah sebabnya terorisme ampuh. Teroris bukan menyakiti orang dengan kemungkinan berdasarkan angka statistik, tetapi bisa melumpuhkan populasi dengan rasa takut bahwa teror itu bisa terjadi. Sebagai manipulator yang sangat berdaya, rasa takut sering digunakan untuk tujuan yang tidak terlalu jahat. Kita menggunakannya untuk membesarkan anak-anak. Kita menggunakannya untuk memotivasi orang mematuhi kode etik. Rasa takut selalu digunakan di iklan layanan masyarakat. Misalnya, dalam menganjurkan keamanan anak atau kesadaran akan AIDS, atau perlunya menggunakan sabuk pengaman. Setiap orang yang pernah menonton televisi di tahun 1980-an sudah mendapatkan iklan anti obat terlarang dalam dosis yang sangat besar, termasuk satu iklan layanan masyarakat yang sangat sering ditiru di program pemerintah federal untuk melawan penggunaan obat terlarang pada remaja. "Ini otakmu," kata suara seorang pria saat dia mengacungkan sebutir telur yang putih bersih. Lalu dia memecahkan telur itu di atas wajan berisi minyak panas yang bergolak. "Ini otakmu ketika menggunakan obat." Ada pertanyaan?
Sebuah iklan lainnya diniatkan untuk menakut-nakuti remaja yang paling berandal sekalipun. Kokain tidak membuatmu seksi, ia membuatmu mati. Begitu pula ketika para politisi mengatakan bahwa lawannya akan menaikkan pajak atau mengurangi anggaran untuk menegakkan hukum, atau berita malam memperingatkan bahwa kesehatan atau keamanan kita adalah berisiko kecuali jika kita tetap menonton saluran televisi mereka. Keduanya berusaha menebar benih rasa takut pada para calon pemilih atau penontonnya. Bisnis juga menggunakan rasa takut untuk menggugah rasa tidak aman yang kita semua miliki untuk menjual produknya. Ide dasarnya adalah jika kita tidak membeli produk atau jasa mereka, akan terjadi sesuatu yang buruk pada kita. Setiap 66 detik, seseorang meninggal karena serangan jantung, kata iklan seorang spesialis jantung setempat. Anda punya radon? Tetangga Anda punya, kata iklan di sisi truk untuk perusahaan yang menjual jasa pemeriksaan pencemaran di rumah. Dan tentu saja, industri asuransi ingin menjual asuransi jiwa kepada Anda sebelum terlambat. Jika ada orang yang pernah menjual sesuatu kepada kita disertai peringatan untuk takut pada akibatnya jika kita tidak membelinya, maka itu seperti menodongkan pisau ke kepala agar kita mau melihat manfaat dari memilih produknya daripada produk orang lain. Mungkin pistol itu hanya pisang, namun cara itu ampuh. Aspirasi. Berhenti merokok adalah hal termudah yang pernah saya lakukan, kata Mark Twain. Sudah ratusan kali saya melakukannya. Jika rasa takut memotivasi kita untuk menjauh dari sesuatu yang mengerikan, pesan-pesan aspirasi menggerakkan kita kepada sesuatu yang diinginkan. Para pemasar sering bicara tentang pentingnya tindakan menjual yang aspiratif, menawarkan sesuatu yang ingin dicapai oleh calon pembeli, serta kemudahan untuk mencapai apa yang pembeli inginkan dengan produk atau jasa yang mereka jual. 6 langkah menuju hidup yang lebih bahagia. Latih otot perut Anda untuk mencapai ukuran baju yang Anda inginkan. Dalam 6 minggu, Anda bisa menjadi kaya. Semua pesan ini memanipulasi. Pesan-pesan ini menggoda kita dengan hal-hal yang ingin kita miliki atau jenis orang yang kita inginkan. Meski bersifat positif, pesan-pesan aspiratif ini paling efektif mengenai orang-orang yang kurang disiplin atau memiliki ketakutan atau rasa tidak aman yang menghantuinya, sehingga mereka tidak punya kemampuan untuk mencapai sendiri impian mereka. Artinya, pada setiap orang, di berbagai saat, karena berbagai alasan. Saya selalu bergurau bahwa dengan pesan aspiratif, kita bisa membuat orang membayar keanggotaan di pusat kebugaran. Tetapi untuk membuat mereka pergi 3 kali seminggu ke pusat kebugaran, diperlukan sedikit inspirasi. Seseorang yang menjalani gaya hidup sehat dan memiliki kebiasaan berolahraga tidak akan memberi respon terhadap 6 langkah mudah untuk menurunkan berat badan. Yang rentan terhadap pesan seperti itu adalah orang yang tidak memiliki gaya hidup sehat. Bukanlah cerita baru bahwa banyak orang mencoba berbagai jenis diet untuk mencapai bentuk tubuh impiannya. Dan terlepas dari metode apa yang mereka pilih, semuanya mengandung syarat olahraga teratur dan diet seimbang yang akan membantu mendorong hasil yang diinginkan. Dengan kata lain, disiplin. Keanggotaan di pusat kebugaran cenderung meningkat 12% di setiap bulan Januari ketika orang berusaha melaksanakan niat tahun barunya untuk menjalani hidup sehat. Tetapi hanya sebagian kecil dari mereka yang masih datang ke pusat kebugaran di akhir tahun. Pesan-pesan aspiratif bisa mendorong perilaku, tetapi seringkali perilaku itu tidak langgeng. Pesan aspiratif bukan hanya efektif di pasar konsumen, namun juga ampuh di transaksi bisnis dengan bisnis. Semua manajer perusahaan, besar dan kecil, ingin sukses. Jadi mereka membuat keputusan, mempekerjakan konsultan,
dan memberlakukan berbagai sistem untuk membantu mencapai hasil yang diinginkan. Tetapi seringkali yang gagal bukanlah sistemnya, namun kemampuan untuk mempertahankan sistem itu. Dalam soal ini, saya bisa bicara dari pengalaman pribadi sendiri. Selama bertahun-tahun, saya telah memberlakukan banyak sistem atau praktik untuk membantu saya mencapai sukses yang saya cita-citakan. Tetapi, 2 minggu kemudian, saya menemukan diri saya kembali ke kebiasaan lama. Saya mengaspirasikan sebuah sistem yang akan membantu saya untuk tidak memberlakukan sistem-sistem mencapai semua aspirasi saya. Tetapi, mungkin saya tidak akan mampu menjalankannya dalam waktu yang lama. Respons jangka pendek terhadap hasrat jangka panjang ini juga berjaya di dunia korporasi. Seorang teman saya, yang adalah konsultan manajemen, dipekerjakan oleh sebuah perusahaan yang bernilai $1 miliar untuk membantu mereka memenuhi tujuan dan aspirasinya. Teman ini menjelaskan, terlepas dari apa isunya, masalahnya adalah para manajer perusahaan selalu tertarik kepada pilihan yang lebih cepat, lebih murah, dibandingkan jalan keluar jangka panjang. Persis seperti orang yang memiliki kebiasaan berdiet. Mereka tidak pernah punya waktu atau uang untuk melakukan dengan benar sejak awal, katanya tentang kliennya. Tetapi mereka selalu punya waktu dan uang untuk mengulang. 4 dari 5 dokter gigi memilih Trident. Seru iklan permen karet yang berusaha mendorong kita untuk membeli produk mereka. Suatu studi teruji yang dilakukan universitas terkemuka menyimpulkan, mengosongkan info iklan televisi di tengah malam. Jika produk ini cukup baik untuk para profesional, maka ini baik juga untuk Anda, kata iklan di kemasan telur. Dengan 1 juta pelanggan yang puas dan jumlahnya masih terus bertambah, goda iklan yang lain. Semua ini adalah bentuk-bentuk tekanan kelompok. Ketika pemasar melaporkan bahwa sebagian besar populasi atau sekelompok pakar memilih produk mereka dibandingkan produk lain, mereka berusaha membujuk pembeli untuk percaya bahwa produk yang mereka jual itu lebih baik. Tekanan kelompok bisa ampuh karena kita percaya bahwa suara terbanyak atau para pakar lebih tahu dibandingkan kita. Tekanan kelompok ini bukan ampuh karena suara terbanyak atau para pakar selalu benar, tetapi karena kita takut bahwa kita salah. Terkadang, dukungan selebritas atau celebrity endorsement digunakan untuk menambah tekanan ini. Kita dianggap akan berpikir, jika dia menggunakannya, pastilah produk itu bagus. Ini masuk akal ketika kita mendengar Tiger Woods menganjurkan produk-produk golf dari Nike atau bola golf Titleist. Kesepakatan Wood dengan Nike diakui telah memasukkan nama Nike ke peta dunia golf. Tetapi Tiger juga menganjurkan mobil General Motors, jasa konsultasi manajemen, kartu kredit, makanan, dan arloji Tag Heuer yang dirancang khusus untuk pegolf. Katanya, arloji itu bisa bertahan terhadap benturan sebesar 5.000 kali percepatan gravitasi. Benturan yang lebih mungkin dialami oleh bola golf daripada pegolfnya. Tetapi, Tiger menganjurkannya, jadi pastilah itu arloji yang bagus. Dukungan selebritas juga digunakan terkait dengan aspirasi atau hasrat kita agar menjadi seperti mereka. Contoh yang paling jelas adalah kampanye "Saya ingin seperti Mike" dari Gatorade, yang mengatakan anak-anak akan tumbuh menjadi seperti Michael Jordan jika mereka minum Gatorade. Meski ada begitu banyak dukungan selebritas, tidaklah mudah mengenali keterkaitannya. Misalnya, Sam Waterston yang tersohor dari serial televisi Law and Order mengiklankan perdagangan online TD Ameritrade, tetapi tidaklah jelas apa yang dilakukan oleh aktor yang terkenal karena menghukum para pembunuh ini untuk merek yang diiklankannya. Saya rasa karena dia bisa dipercaya. Orang muda yang mudah terkesan bukanlah satu-satunya sasaran dari tekanan kelompok. Sebagian besar dari kita pernah mengalami situasi ditekan oleh seorang penjual.
Pernahkah Anda menghadapi perwakilan penjualan yang berusaha menjual beberapa solusi kantor dengan mengatakan bahwa 70% pesaing Anda menggunakan jasa mereka? Jadi, mengapa mereka tidak menggunakannya? Tetapi bagaimana jika 70% pesaing Anda itu idiot? Atau bagaimana jika yang 70% itu diberi sangat banyak nilai tambah atau ditawari harga yang begitu rendah sehingga mereka tidak bisa menolak peluang itu? Praktik ini dirancang untuk melakukan satu hal saja, menekan kita untuk membeli. Untuk membuat kita merasa ketinggalan sesuatu yang sudah diketahui semua orang kecuali kita. Lebih baik ikut suara terbanyak, bukan? Mengutip kata-kata ibu saya, jika teman-temanmu memasukkan kepalanya ke dalam oven, apakah kau juga akan melakukannya? Sayangnya, jika Michael Jordan atau Tiger Woods dibayar untuk melakukan itu, mungkin tindakan mereka itu akan mulai menjadi tren terbaru. Kebaruan, alias inovasi. Dengan inovasi besar pada desain dan rekayasa, Motorola telah menciptakan berbagai hal pertama pada telepon. Kata sebuah pengumuman untuk media di tahun 2004, yang mengumumkan peluncuran produk terbaru dari pabrikan telepon seluler itu ke dalam pasar telepon seluler yang memiliki persaingan yang sangat tinggi. Kombinasi dari logam seperti aluminium yang digunakan untuk pesawat terbang, disertai kemajuan-kemajuan baru seperti antena dalam dan papan tombol yang dietsa secara kimia, membuat terciptanya piranti yang ketebalannya hanya 13,9 mm. Dan strategi itu ampuh. Jutaan orang bergegas mendapatkannya. Para selebriti memamerkan RAZR mereka sambil berjalan di atas karpet merah. Bahkan, 1 atau 2 perdana menteri terlihat bicara di RAZR-nya. Dengan penjualan lebih dari 50 juta unit, hanya sedikit orang yang bisa membantah sukses besar RAZR. Dengan melampaui harapan yang ada untuk telepon seluler, RAZR mewakili sejarah Motorola dalam menyediakan inovasi yang revolusioner, kata mantan CEO Motorola, Ed Zender, tentang produk ajaib terbarunya. Sekaligus menetapkan standar baru bagi produk masa depan yang keluar dari industri piranti nirkabel. Satu produk baru ini adalah sukses keuangan yang sangat besar bagi Motorola. Ini sungguh inovasi yang luar biasa besar. Atau benarkah begitu? Kurang dari 4 tahun kemudian, Zender tersingkirkan. Saham Motorola diperdagangkan pada 50% dari nilai rata-ratanya sejak peluncuran RAZR. Dan pesaing Motorola dengan mudah melampaui ciri-ciri serta fungsionalitas RAZR dengan telepon-telepon baru yang sama inovatifnya. Sekali lagi, Motorola kembali ke pabrikan telepon seluler biasa yang berjuang memperebutkan bagiannya. Seperti banyak perusahaan sebelumnya, perusahaan ini menyalahartikan inovasi dengan kebaruan. Inovasi yang sejati akan mengubah alur industri atau bahkan masyarakat. Bola lampu, oven gelombang mikro, mesin faksimili, iTunes, ini semua adalah inovasi sejati yang mengubah cara kita menjalankan bisnis, cara kita menjalani hidup, dan pada kasus iTunes, menantang industri untuk merombak total model bisnisnya. Penambahan kamera pada telepon seluler misalnya, bukanlah inovasi. Memang sebuah ciri yang bagus, tapi tidak mengubah alur industri. Dengan mengingat rumusan yang baru ini, penjelasan Motorola terhadap produk barunya itu hanyalah sebuah daftar fitur yang hebat. Bungkus logam, antena tersembunyi, papan tombol yang datar, dan telepon yang tipis. Nyaris bukan inovasi yang revolusioner. Motorola telah berhasil merancang benda mengilat terbaru yang menggembirakan orang-orang. Setidaknya sampai muncul benda mengilat baru lainnya. Dan itulah sebabnya mengapa fitur ini hanya merupakan kebaruan alih-alih inovasi.
Mereka ditambahkan dalam upaya membedakan diri, tetapi bukan penciptaan ulang. Ini bukan hal yang buruk, tetapi tidak bisa diperhitungkan sebagai penambah nilai jangka panjang. Kebaruan itu menggerakkan penjualan. RAZR telah membuktikannya, tetapi dampaknya tidak langgeng. Jika sebuah perusahaan sering menambah terlalu banyak ide baru, dampaknya bisa serupa dengan permainan harga kepada produk atau kategori. Dalam upaya untuk membedakan diri dengan lebih banyak fitur, produk bisa tampak dan terasa seperti komoditas. Dan seperti harga, kebutuhan untuk menambah produk lain untuk mengimbangi komoditasisasi akan berakhir sebagai spiral yang mengarah ke bawah. Di tahun 1970-an, hanya ada 2 jenis pasta gigi Colgate. Tetapi, dengan meningkatnya persaingan, penjualan Colgate mulai menurun. Jadi, perusahaan memperkenalkan produk baru yang memiliki ciri baru, mungkin menambahkan Florida, lalu produk baru lainnya, dan produk baru lainnya, bahan pemutih gigi, pengendali plak, kilau, garis-garis. Setiap inovasi membantu mendongkrak penjualan, paling sedikit untuk beberapa waktu. Jadi siklus tersebut berlanjut. Tebak, berapa banyak jenis pasta gigi Colgate yang bisa kita beli sekarang ini? 32. Sekarang ini ada 32 jenis pasta gigi Colgate. Belum lagi 4 jenis yang mereka buat untuk anak-anak. Mengingat bagaimana setiap perusahaan merespons pada inovasi perusahaan lainnya, para pesaing Colgate juga menjual jumlah varian serupa yang menawarkan kualitas, manfaat, dan harga yang hampir sama. Ada berlusin-lusin pasta gigi yang bisa dipilih. Tetapi tidak ada data yang menunjukkan bahwa sekarang ini orang Amerika lebih sering menyikat gigi dibandingkan di tahun 1970-an. Berkat semua inovasi ini, nyaris mustahil untuk mengetahui pasta gigi mana yang cocok untuk kita. Colgate bahkan menawarkan tautan yang berjudul "Butuh bantuan untuk memutuskan?" di situs webnya. Jika Colgate perlu membantu kita memilih salah satu produknya karena ada terlalu banyak variasi, lalu bagaimana kita harus memutuskan ketika kita pergi ke pasar swalayan tanpa kehadiran situs web untuk menolong kita? Sekali lagi, ini adalah contoh rangkaian terbaru benda-benda mengilat yang dirancang untuk mendorong orang mencoba atau membeli. Yang disembunyikan perusahaan dengan cerdas sebagai inovasi sebenarnya hanyalah kebaruan. Dan bukan hanya barang kemasan yang mengandalkan kebaruan untuk merayu pelanggan, ini adalah praktik yang juga sangat umum dilakukan di industri lainnya. Strategi ini ampuh, tetapi jarang, bahkan mungkin tidak pernah menciptakan relasi yang setia. iPhone-nya Apple telah menggantikan Motorola RAZR sebagai telepon seluler baru yang populer dan harus dimiliki. Tetapi yang menjadikan iPhone inovatif bukanlah dihilangkannya papan tombol dan pemasangan layar sentuh. Fitur baru itu memang cemerlang, tetapi orang lain bisa menirunya dan hal itu tidak akan merumus ulang seluruh kategori industri ini. Ada sesuatu yang lain yang dilakukan oleh Apple yang jauh lebih signifikan. Apple bukan saja memimpin cara telepon seluler dirancang, tetapi dengan cara yang khas Apple, ia juga memimpin cara industri telepon seluler berfungsi. Di dalam industri telepon seluler, penyedia layananlah dan bukan pabrikan telepon yang menentukan semua fitur dan keunggulan yang bisa ditawarkan oleh sebuah telepon. T-Mobile, Verizon Wireless, Sprint, AT&T, semuanya mendikte apa yang bisa dilakukan oleh telepon kepada Motorola, Nokia, Ericsson, LG, dan pabrikan lainnya. Lalu Apple muncul. Mereka mengumumkan bahwa mereka akan memberitahu penyedia layanan tentang apa yang akan dilakukan oleh sebuah telepon, dan bukan sebaliknya. AT&T adalah satu-satunya yang setuju, dan dengan demikian mendapatkan kesepakatan eksklusif untuk menawarkan teknologi yang baru itu. Inilah jenis pergeseran yang akan berdampak kepada industri selama bertahun-tahun
dan akan meluas ke bertahun-tahun peningkatan saham untuk produk mengilat yang baru. Sungguh-sungguh baru kan? Harga yang kita bayar untuk uang yang kita hasilkan. Saya tidak bisa membantah bahwa manipulasi itu ampuh. Setiap metodenya memang membantu memengaruhi perilaku dan bisa membantu perusahaan untuk menjadi cukup sukses. Tetapi, ada harga yang harus dibayar untuk semua itu. Tidak satupun metode manipulasi yang menumbuhkan kesetiaan. Dengan berjalannya waktu, harga yang harus dibayar itu semakin tinggi. Sementara imbalannya hanya berjangka pendek. Dan semua metode itu meningkatkan kadar stres pada pembeli maupun penjual. Jika kita benar-benar berkantong tebal atau kita hanya mengejar imbalan jangka pendek tanpa memikirkan jangka panjang, maka strategi dan taktik ini akan sempurna. Di luar dunia bisnis, manipulasi adalah norma yang umum di dunia politik masa kini. Sama seperti manipulasi dapat mendorong penjualan tetapi tidak menciptakan kesetiaan, manipulasi juga dapat membantu seorang calon untuk terpilih tetapi tidak menciptakan landasan bagi kepemimpinannya. Kepemimpinan membutuhkan orang-orang yang setia dalam suka dan duka. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggalang orang, bukan hanya untuk satu peristiwa, tetapi untuk bertahun-tahun. Di dalam bisnis, kepemimpinan berarti pelanggan akan terus mendukung perusahaan kita, bahkan ketika kita sedang terjungkal. Jika manipulasi hanya merupakan satu-satunya strategi, apa yang akan terjadi di kemudian hari ketika diperlukan keputusan pembelian? Apa yang terjadi sesudah pemilihan umum dimenangkan? Ada perbedaan besar antara bisnis yang berulang dan kesetiaan. Bisnis yang berulang adalah ketika orang berulang kali melakukan bisnis dengan kita. Kesetiaan adalah ketika orang bersedia menolak tawaran produk atau harga yang lebih baik demi melanjutkan bisnis dengan kita. Seringkali pelanggan yang setia bahkan tidak tahu-menahu tentang pesaing atau pilihan yang lain. Kesetiaan tidak mudah didapatkan, tetapi bisnis yang berulang lebih mudah didapatkan. Yang perlu dilakukan hanyalah lebih banyak manipulasi. Teknik-teknik manipulasi telah menjadi arus utama di bisnis Amerika masa kini. Sedemikian rupa sehingga nyaris mustahil untuk menyingkirkan kebiasaan ini. Seperti semua jenis kecanduan, dorongan yang ada bukanlah untuk lepas dari bahan candu, tetapi menemukan bahan candu berikutnya dengan lebih cepat dan lebih sering. Dan walaupun kenikmatan jangka pendeknya terasa sangat enak, kenikmatan ini berdampak buruk bagi kesehatan jangka panjang suatu organisasi. Karena kecanduan pada hasil jangka pendek, sebagian besar bisnis masa kini telah menjadi serangkaian kenikmatan dari perbaikan cepat singkat. Taktik-taktik jangka pendek ini telah menjadi begitu canggih sehingga sekarang ini telah berkembang suatu ekonomi yang khusus untuk melayani manipulasi, lengkap dengan angka statistik dan ilmu pengetahuan yang semu. Misalnya, perusahaan-perusahaan pemasaran langsung menawarkan kalkulasi tentang kata-kata mana yang akan meraih hasil terbaik pada setiap surat iklan yang mereka kirim. Mereka yang mengirim surat iklan potongan harga mengetahui dengan baik bahwa teknik menawarkan imbalan akan ampuh dan mereka juga tahu bahwa semakin besar potongan harga yang ditawarkan akan semakin ampuh teknik itu. Mereka juga mengetahui biaya yang menyertai potongan harga itu. Agar bisa menghasilkan laba, pabrikan mengandalkan jumlah breakage dan slippage yang diupayakan tetap berada di atas ambang tertentu. Persis seperti pecandu narkoba, yang perilakunya diperkuat oleh kenikmatan jangka pendek. Godaan untuk semakin mempersulit persyaratan guna mendapatkan potongan harga bisa terasa sangat membebani bagi beberapa orang. Samsung, raksasa elektronik, menguasai seni dari huruf-huruf yang dicetak sangat kecil, yang menjadikan teknik penawaran potongan harga sangat menguntungkan bagi perusahaan itu. Di awal tahun 2000-an, perusahaan menawarkan potongan harga sampai $150 untuk berbagai produk elektronik, dengan syarat yang dicetak dengan huruf-huruf yang sangat kecil, yang menyatakan bahwa
potongan harga itu hanya berlaku satu kali untuk satu alamat. Sebuah persyaratan yang kedengarannya cukup masuk akal bagi siapapun di saat itu. Tetapi pada praktiknya, syarat itu mencoret semua pelanggan yang tinggal di gedung apartemen yang sama dengan seorang penghuni yang pernah mengajukan potongan harga itu. Lebih dari 4.000 pelanggan Samsung yang terbuai oleh rayuan pengembalian uang tunai itu menerima surat pemberitahuan yang menolak pengajuan potongan harga mereka berdasarkan syarat itu. Praktik ini telah menarik perhatian Jaksa Agung New York pada tahun 2004. Samsung diperintahkan untuk membayar klaim potongan harga sebesar $200.000 kepada para penghuni apartemen. Ini adalah kasus ekstrim sebuah perusahaan yang tertangkap tangan. Tetapi, permainan potongan harga dalam bentuk menggunting lambang UPC, mengisi formulir, dan melakukan semua itu sebelum tenggat waktu tertentu masih tumbuh dan hidup dengan subur. Bagaimana sebuah perusahaan bisa mengklaim dirinya berfokus pada pelanggan ketika mereka bisa dengan nyaman menghitung berapa banyak pelanggan yang gagal mendapatkan penghematan yang telah mereka janjikan? Manipulasi menjurus ke transaksi, bukan ke kesetiaan. Sederhana saja, jelas sebuah iklan TV. Cukup masukkan perhiasan emas Anda ke dalam amplop berbayar dan diasuransikan, maka kami akan mengirim cek senilai harga emas Anda dalam waktu 2 hari. MyGoldEnvelope.com adalah salah satu pemimpin di dalam industri ini. Melayani jasa perantara yang membeli emas untuk didaur ulang dan dijual kembali ke pasar komoditas. Ketika Douglas Verstein dan Michael Moran memulai perusahaannya, mereka ingin menjadi yang terbaik di dalam industrinya. Mereka ingin mengubah industri yang memiliki reputasi sebagai toko barang bekas di gang kecil menjadi toko pengilat alat Tiffany. Mereka menanam modal untuk menyajikan pengalaman yang sempurna. Mereka berupaya membuat pengalaman layanan pelanggan yang ideal. Keduanya adalah wirausahawan sukses dan tahu pentingnya membangun merek dan pengalaman pelanggan yang kuat. Mereka menghabiskan banyak uang untuk mencapai keseimbangan yang tepat dan memastikan bahwa fitur mereka tersampaikan dengan melalui iklan respons langsung di berbagai stasiun TV kabel lokal dan nasional. Lebih baik daripada yang lain, kata mereka. Dan mereka benar. Tetapi investasi mereka tidak berbuah seperti yang diharapkan. Beberapa bulan kemudian, Verstein dan Moran mendapatkan penemuan yang penting. Hampir semua pelanggan mereka hanya satu kali berbisnis dengan mereka. Mereka memiliki bisnis transaksi, tetapi mereka berusaha menjadikannya lebih dari itu. Jadi, mereka berhenti berusaha membuat layanan mereka lebih baik dari yang lain dan hanya berusaha untuk sekedar baik. Mengingat sebagian besar orang tidak akan menjadi pelanggan yang berulang, maka pelanggan tidak akan melakukan perbandingan dengan penyedia jasa lainnya. Jadi, mereka hanya perlu menggerakkan keputusan pembelian dan memberi pengalaman yang cukup menyenangkan sehingga si pengguna jasa akan merekomendasikannya kepada teman yang lain. Tidak perlu lebih dari itu. Begitu pemilik MyGoldenEnvelope.com sadar bahwa mereka tidak perlu berinvestasi untuk hal-hal yang membangun kesetiaan jika sebenarnya mereka hanya ingin menggerakkan transaksi, bisnis mereka pun menjadi jauh lebih efisien dan lebih menguntungkan. Untuk transaksi yang terjadi rata-rata satu kali saja, taktik hadiah dan hukuman adalah cara terbaik untuk mendapatkan perilaku yang diinginkan. Ketika polisi menawarkan hadiah, mereka tidak berusaha membangun relasi dengan saksi atau pelapor. Itu hanya satu transaksi tunggal. Ketika kita kehilangan anak kucing dan menawarkan hadiah untuk orang yang bisa mengembalikannya, kita tidak perlu memiliki relasi yang langgeng dengan orang yang mengembalikan kucing kita. Kita hanya menginginkan kucing kita kembali. Manipulasi adalah strategi yang sangat sah untuk menggerakkan transaksi atau untuk perilaku yang diperlukan satu kali saja.
atau pada kejadian-kejadian yang langka. Hadiah yang digunakan oleh polisi dirancang untuk memberi imbalan kepada saksi guna menghadirkan bukti yang bisa menjurus ke penangkapan. Dan seperti setiap promosi, manipulasi akan ampuh jika imbalan dirasakan cukup tinggi untuk melunakkan risikonya. Tetapi, dalam situasi di mana seseorang atau organisasi menginginkan lebih dari satu transaksi, jika ada harapan untuk terbentuknya relasi yang setia dan langgeng, maka manipulasi tidak akan menolong. Misalnya, apakah seorang politisi menginginkan suara atau kesetiaan dari kita? Mencermati cara pemilihan umum dilaksanakan di masa kini, sepertinya yang mereka inginkan hanyalah memenangkan pemilihan. Iklan yang menyerang dan merendahkan lawan, fokus yang hanya pada satu isu saja, dan mengandalkan perasaan takut atau hasrat yang diinginkan orang, semua ini adalah petunjuk bahwa mereka hanya ingin memenangkan pemilihan. Semua strategi itu bisa memenangkan pemilihan umum, tetapi tidak menumbuhkan kesetiaan pada para pemilih. Industri mobil Amerika telah membayar harga yang sangat mahal dari sikap mengandalkan diri pada manipulasi untuk membangun bisnis ketika yang perlu mereka tumbuhkan adalah kesetiaan. Walaupun manipulasi adalah strategi yang praktis ketika zaman sedang bagus dan uang sedang berlimpah, perubahan yang terjadi pada kondisi pasar bisa menjadikan strategi itu mahal. Ketika krisis minyak menghantam di tahun 2008, taktik promosi dan imbalan di industri mobil menjadi kehilangan dayanya. Hal yang sama terjadi di tahun 1970-an. Pada kasus-kasus ini, berapa lama manipulasi dapat menghasilkan manfaat jangka pendek akan bergantung pada berapa lama ekonomi dapat mempertahankan strategi itu. Ini adalah landasan yang lemah untuk membangun bisnis, suatu asumsi tentang pertumbuhan yang tidak akan pernah berakhir. Meskipun pelanggan yang setia tidak akan terlalu tergoda oleh tawaran dan imbalan dari pihak lain, di masa-masa yang baik, kemudahan bisnis akan mempersulit orang mengenali nilai dari kesetiaan pelanggan. Di saat sulitlah, kesetiaan pelanggan menjadi sangat penting. Manipulasi memang ampuh, tetapi juga mahal. Sangat mahal. Ketika tidak ada uang untuk mendanai strategi manipulasi itu, ketiadaan pengikut yang setia akan sangat menyakitkan. Setelah peristiwa 11 September, ada pelanggan yang mengirim cek kepada Southwest Airlines untuk menunjukkan dukungan mereka. Di sepucuk surat yang menyertai selembar cek senilai $1.000 tertulis, "Anda telah begitu baik kepadaku selama bertahun-tahun. Di saat yang sulit ini, aku ingin mengucapkan terima kasih dengan ikut menolong Anda." Cek-cek yang diterima oleh Southwest Airlines jelas tidak cukup untuk mengganti kerugian perusahaan. Tetapi mereka adalah lambang dari perasaan pelanggan kepada merek itu. Para pelanggan itu memiliki rasa kemitraan dengan Southwest Airlines. Perilaku setia dari pelanggan yang tidak mengirim uang nyaris tidak bisa diukur. Tetapi dampaknya sungguh tak ternilai dalam jangka panjang, dan itu menolong Southwest mempertahankan posisinya sebagai maskapai penerbangan yang paling menguntungkan di dalam sejarah. Mengetahui bahwa kita memiliki pelanggan dan pegawai yang setia bukan saja akan mengurangi biaya, tetapi juga memberi kedamaian pikiran yang sangat besar. Seperti teman yang setia, ketika tahu bahwa pelanggan dan pegawai kita akan ada untuk kita di saat yang paling kita butuhkan, perasaan bahwa kita bersama-sama dalam menghadapi masalah yang dirasakan oleh semua pelanggan dan perusahaan, pemilih dan orang yang dipilih, bos dan pegawai, itulah yang merumuskan para pemimpin yang hebat. Sebaliknya, mengandalkan manipulasi akan menciptakan stres besar bagi pembeli maupun penjual. Bagi pembeli, akan semakin sulit mengetahui produk, jasa, merek, atau perusahaan mana yang terbaik. Saya bergurau tentang beranak pinaknya variasi pasta gigi dan bagaimana sulitnya memilih pasta gigi yang paling cocok. Tetapi, pasta gigi itu hanya perlambang.
Hampir semua keputusan yang kita harus buat setiap hari ini dilakukan seperti memilih pasta gigi. Memutuskan firma hukum mana yang akan kita gunakan, sekolah mana yang akan kita masuki, mobil mana yang akan kita beli, perusahaan mana yang akan kita lamar untuk bekerja, calon pemimpin mana yang akan kita pilih. Banyak sekali pilihan yang tersedia. Semua iklan, promosi, dan tekanan diberlakukan untuk mendorong kita ke salah satu arah. Masing-masing berusaha mendorong lebih keras untuk mendapatkan uang atau dukungan kita, dan pada akhirnya menghasilkan satu hasil yang konsisten: stres. Begitu pula bagi perusahaan yang berkewajiban menolong kita untuk memutuskan. Kemampuan mereka untuk melakukan kewajiban ini semakin lama semakin menurun. Setiap hari, pesaing melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik. Terus-menerus memunculkan promosi baru, taktik gerilya pemasaran yang baru, memasang ciri yang baru. Semua ini adalah pekerjaan yang berat. Digabung dengan efek jangka panjang dari bertahun-tahun keputusan jangka pendek yang menggerogoti laba, semua ini juga menaikkan tingkat stres di dalam organisasi. Ketika manipulasi menjadi norma, tidak ada pihak yang menang. Bukanlah kebetulan bahwa menjalankan bisnis dan menjadi bagian dari tenaga kerja di masa kini terasa lebih berat dan lebih penuh stres dibandingkan dahulu. Peter Whybrow di dalam bukunya American Mania, When More Is Not Enough, mengatakan bahwa banyak penyakit yang kita alami di masa kini tidaklah terlalu berkaitan dengan makanan buruk yang kita makan atau minyak terhidrogenasi parsial di dalam diet kita. Alih-alih demikian, kata Whybrow, cara perusahaan Amerika bertumbuhlah yang telah meningkatkan stres ke tingkatan yang begitu tinggi sampai-sampai membuat diri kita sakit karenanya. Orang Amerika menderita tukak lambung, depresi, tekanan darah tinggi, kecemasan, dan kanker ditingkatkan yang telah memecahkan rekor. Menurut Whybrow, semua janji tentang lebih-lebih dan lebih telah membebani sirkuit hadiah di dalam otak secara berlebihan. Manfaat jangka pendek yang menggerakkan bisnis Amerika di masa kini sebenarnya menghancurkan kesehatan kita. Hanya karena strategi itu ampuh, bukan berarti strategi itu benar. Bahaya dari manipulasi adalah karena strategi ini ampuh. Dan karena ampuh, manipulasi telah menjadi norma, dipraktikkan oleh sebagian besar perusahaan dan organisasi, terlepas dari besar kecil atau jenis industrinya. Tekanan ini saja sudah menciptakan tekanan rekan sebaya yang bersifat sistemik. Ironinya sempurna, kita, pelaku manipulasi, telah dimanipulasi oleh sistem kita sendiri. Bersama setiap penurunan harga, promosi, pesan yang berbasis rasa takut atau aspirasi, dan kebaruan yang kita gunakan untuk mencapai tujuan kita menemukan perusahaan, organisasi, dan sistem kita semakin melemah. Krisis ekonomi yang dimulai di tahun 2008 hanyalah salah satu contoh. Walaupun ekstrim, dari apa yang bisa terjadi jika sebuah asumsi yang keliru diperbolehkan untuk berlangsung terlalu lama, runtuhnya pasar perumahan yang dilanjutkan dengan runtuhnya industri perbankan disebabkan oleh keputusan-keputusan yang dibuat oleh bank berdasarkan serangkaian manipulasi. Pegawai dimanipulasi dengan bonus, dan bonus ini mendorong pembuatan keputusan jangka pendek. Terang-terangan mempermalukan orang yang berani bicara, dan ini akan menghalangi keberanian orang untuk bicara berbeda secara bertanggung jawab. Kemudahan pinjaman mendorong pembeli rumah untuk membeli lebih banyak daripada yang mampu mereka bayar. Hanya sedikit sekali kesetiaan. Semuanya hanyalah rangkaian keputusan transaksional. Efektif, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Hanya sedikit orang yang bekerja untuk kebaikan keseluruhan. Mengapa mereka harus bekerja untuk kebaikan orang banyak? Tidak ada alasan yang jelas untuk melakukan hal itu.
Tidak ada isu perjuangan atau kepercayaan yang lebih jauh dari kepuasan instan. Para bankir bukanlah orang pertama yang terhanyut oleh sukses mereka sendiri. Pabrikan mobil Amerika telah melakukan hal yang sama selama puluhan tahun. Manipulasi demi manipulasi. Keputusan jangka pendek dibangun di atas keputusan jangka pendek. Macet atau bahkan runtuh adalah satu-satunya kesimpulan yang logis jika manipulasi adalah pilihan tindakan yang utama. Kenyataannya, di dunia masa kini, manipulasi adalah norma. Tetapi masih ada alternatif.